Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Perang Zat As-Salasil di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari setelah kepulangan pasukan dari Perang Mu'tah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali memperoleh informasi bahwa akan adanya rencana penyerangan ke Madinah yang akan dilakukan oleh suku Qudo'ah. Adapun suku Qudo'ah sendiri merupakan salah satu suku Arab yang berpihak kepada Bizantium Romawi. Sepertinya kepulangan pasukan muslim dari Mu'tah telah membuat suku Qudo'ah ini semakin berani dan besar kepala. Saat ini suku Qudo'ah tengah mempersiapkan pasukan mereka untuk menyerang Madinah. Perang Mu'tah sepertinya telah membuat semangat Muhammad dan kaumnya menurun. Apalagi mereka pasti sudah sangat kelelahan saat ini. Apakah ini artinya kita bisa menyerang mereka? Tentu saja, ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang Madinah dan sekaligus membuktikan kepada Heraklius bahwa kita adalah sekutu mereka yang terbaik. Karena jika kita bisa membunuh Muhammad, mungkin Romawi akan memberi kita banyak harta dan kedudukan yang tinggi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sikap tegas dengan mendahului pergerakan musuh. Rasulullah akan mengirim pasukan ke wilayah suku Qudo'ah sebelum mereka menyerang Madinah lebih dulu. Dan untuk itu, beliau mengirim seorang utusan kepada Amr bin As untuk menyampaikan bahwa Amr bin As diangkat sebagai panglima pasukan tersebut. Bukan tanpa alasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Amr bin As sebagai panglima. Hal ini karena ibu dari Amr bin As berasal dari suku Qudo'ah. Sehingga sangat mungkin jika Amr memahami watak dan perilaku suku ibunya tersebut, sehingga akan memudahkan operasi penyerangan ini. Selain itu, kehebatan Amr dalam bernegosiasi dan pengalaman berperang juga menjadi perhitungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Amr, segera kenakan pakaian perangmu dan bawalah senjatamu. Lalu menghadaplah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin As segera pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Amr, aku hendak mengangkatmu sebagai panglima pasukan, yang dengannya Allah akan memberimu ghanimah dan keselamatan. Ini adalah tawaran yang baik bagimu untuk mendapatkan harta. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku masuk Islam bukanlah karena harta, melainkan karena aku memang mencintai Islam dan ingin berjuang bersamamu. Hai Amr, sebaik-baiknya harta ialah yang berada di tangan orang soleh. Kemudian Rasulullah pun melepas keberangkatan Amr dan 300 orang pasukan di bawah pimpinannya. Rasulullah juga berpesan kepada Amr agar ia berusaha menarik simpati dan bantuan suku-suku sekitar. Perang ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 8 Hijriah dan nama perang ini diambil dari tempat kejadian peristiwa tersebut, yaitu sebuah wilayah yang terdapat sumber mata air milik suku Jauzam yang bernama As-Salasil. Dalam perjalanan menuju wilayah Qudo'ah, Amr bin As memimpin pasukannya dengan sangat berhati-hati. Mereka tidak berjalan di siang hari karena khawatir diketahui musuh. Lalu ketika rombongan Amr telah berada di dekat wilayah Qudo'ah, ia mendapat informasi tentang jumlah pasukan musuh. Wahai Amr, pasukan musuh yang ada di hadapan kita ini jumlahnya jauh lebih besar. Sebaiknya kau pertimbangkan strategi yang tepat untuk menghadapi mereka. Dengan berpegang dari pengalaman perang Mu'tah sebelumnya, Amr pun kemudian mengirim utusan ke Madinah dan meminta bala bantuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat pasukannya. Bantuan pun segera dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul menunjuk Abu Ubaidah untuk memimpin pasukan bantuan yang berjumlah 200 orang. Mereka terdiri dari kaum Ansar dan Muhajirin, dan diantaranya terdapat juga Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dan Rasulullah berpesan kepada pasukan bantuan ini untuk bergabung dengan pasukan Amr dan tidak berselisih. Setelah menempuh perjalanan sekian waktu, Abu Ubaidah dan pasukannya tiba di lokasi perkemahan Amr bin As. Ketika tiba waktu sholat, Abu Ubaidah maju dan hendak menjadi imam sholat. Tetapi kemudian Amr bin As sebagai panglima utama protes dan berkata kepada Abu Ubaidah, "Maaf wahai Abu Ubaidah, kalian adalah pasukan bantuan yang saya minta untuk menolongku. Sementara aku adalah pemimpin di sini, sehingga engkau seharusnya bermakmum padaku."
Kemudian kaum Muhajirin yang berada di bawah komando Abu Ubaidah berkata kepada Amr bin As, Sebaiknya pasukan dipimpin oleh pemimpinnya masing-masing. Wahai Amr, engkau memimpin 300 pasukanmu, sedang kami akan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Bagi para sahabat, masalah imam sholat bukanlah persoalan sepele, dan mereka kurang setuju jika Amr bin As menjadi imam, karena ia adalah orang yang baru 3 bulan masuk Islam. Sedangkan dalam pasukan, terdapat para sahabat dan kaum Muhajirin yang sudah belasan tahun lebih dulu masuk Islam. Tetapi Amr bin As tetap keras pada pendiriannya dengan berkata, Tidak, kalian adalah bala bantuan yang saya minta untuk menolongku. Di sini aku adalah pemimpin kalian. Tatkala Abu Ubaidah melihat kondisi semakin memanas dan dikhawatirkan perselisihan akan semakin meluas, maka beliau yang dikenal sebagai sahabat yang memiliki akhlak mulia ini kemudian berkata kepada Amr bin As, Tenang wahai Amr bin As, tahukah engkau apa yang ditetapkan Rasulullah ketika hendak melepas kami? Rasulullah berkata, jika engkau sampai kepada temanmu, yakni Amr bin As, maka hendaklah kalian saling mengalah dan jangan berselisih. Dan wahai Amr, meski engkau tidak menaatiku, maka aku tetap akan menaatimu. Akhirnya Amr bin As pun menjadi imam sholat. Meski di antara makmum dan pasukannya terdapat para sahabat yang lebih utama, seperti Abu Ubaidah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Pada suatu malam yang begitu dingin, pasukan muslim ada yang menyalakan api unggun karena tidak tahan dengan udara pada malam itu. Mengetahui pasukannya akan menyalakan api, Amr segera melarangnya. Siapapun yang berani menyalakan api, akan saya lempar ia ke dalam api itu. Betapa terkejutnya pasukan muslim mendengar perkataan Amr bin As, hingga Umar bin Khattab pun menjadi marah karenanya. Kenapa dilarang buat api, sementara posisi kita jauh dari musuh? Abu Bakar yang berada di samping Umar mencoba menenangkan Umar. Wahai Umar, sabar. Tidaklah Rasul memilih dia menjadi pemimpin kita, kecuali dia punya pengalaman dan taktik dalam peperangan. Akhirnya, setelah Abu Bakar menasihati Umar, maka Umar kemudian menjadi tenang. Sejak malam itu, pasukan muslim mulai mendatangi satu persatu wilayah musuh, dan kemenangan demi kemenangan pun berhasil diraih, sehingga musuh melarikan diri dan meninggalkan ghanimah yang cukup banyak jumlahnya. Semangat pasukan muslim begitu besar, sehingga sebagian dari mereka ada yang ingin mengejar pasukan musuh yang melarikan diri, tetapi dicegah oleh Amr bin As. Jangan dikejar, biarkan saja mereka lari. Pasukan muslim pun berhenti mengejar musuh dan mereka saling menatap dengan kebingungan. Kemudian pada suatu malam, ketika mereka beristirahat di perjalanan pulang ke Madinah, Amr bin As mengimami sholat. Sementara ia baru saja mimpi basah dan tidak melaksanakan mandi junub karena pada saat itu cuaca sangat dingin sehingga Amr hanya bertayamum untuk menggantikan dari mandi wajib. Setelah pasukan sampai di Madinah, beberapa anggota pasukan datang melapor kepada Rasulullah SAW tentang kejadian dalam perang Zat As-Salasil. Sehingga kemudian Rasulullah pun memanggil Amr bin As untuk mencari kebenarannya. Pada saat Amr menghadap Rasulullah SAW, Rasul bertanya, Wahai Amr, mengapa engkau melarang pasukanmu menyalakan api, sedang malam itu udara sangat dingin? Ya Rasulullah, seandainya aku menyetujui pasukanku menyalakan api, maka itu sama artinya dengan aku membiarkan musuh mengetahui lokasi dan jumlah kami yang sedikit. Dan mengapa kamu melarang pasukan muslim mengejar musuh yang lari? Wahai Rasulullah, aku khawatir bila musuh memiliki bala bantuan yang bersembunyi di balik bukit, sehingga jika kami mengejarnya, maka kami akan masuk jebakan dan mereka akan menyerang balik kami. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah tersenyum dan memuji tindakan Amr yang sangat berhati-hati. Rasulullah SAW kemudian kembali bertanya, Kemudian hai Amr, apakah engkau memimpin sholat dalam keadaan junub? Benar ya Rasulullah, aku bermimpi basah di malam yang dingin. Dan karena aku khawatir bila mandi di tengah udara sedingin itu dapat membahayakan kesehatanku, maka aku bertayamum dan memimpin sholat subuh. Mendengar alasan Amr, Rasulullah SAW pun tersenyum dan tidak mengomentarinya sebagai tanda bahwa beliau membenarkan ijtihad atau pandangan Amr tersebut. Demikian kisah perang Zat As-Salasil ini.
kita ambil hikmah diantaranya. Pertama, keikhlasan Amr bin As dalam berjihad membela Islam dan kaum muslim. Kedua, sikap tawadhu Abu Ubaidah yang rela sholat sebagai makmum di belakang Amr bin As. Ketiga, kepiawaian Amr bin As dalam memimpin pasukan yang dibuktikan dengan keberhasilan perang. Wallahu a'lam bishawab.